Shalom sahabat pendidikan Kristen, kita bertemu kembali dalam video channel ini yang khusus membahas tentang pendidikan Kristen dari perspektif Alkitab. Dan memang seharusnya kita harus kembali kepada manual kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesalahan mempercayai membantu diri sendiri atau slogan kemampuan terhadap diri sendiri. Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Sahabat pendidikan Kristen, sebagai manusia kita memiliki kecenderungan pada hal-hal yang irasional, mitos, mistisisme, jimat, atau slogan, seolah-olah mengandung solusi ajaib untuk semua masalah kita. Kesalahan yang dilakukan banyak orang Kristen adalah mengutip ayat-ayat Alkitab sebagai slogan-slogan untuk membela diri atau membantu diri. Lebih buruk lagi, mereka sering melakukannya di luar konteks. Contoh terbaik dari ini adalah penyalahgunaan kata-kata Rasul Paulus. "Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Filipi 4 ayat 13. Seolah-olah ayat ini adalah argumen untuk tidak membuat rencana, persiapan, atau lebih proaktif. Contoh konkret lainnya seperti seorang mahasiswa yang menghadapi ujian akhir tapi tidak melakukan persiapan. Dia berkata, "Aku dapat melakukan segala perkara melalui Dia yang memberikan kekuatan." Dia menggunakan ayat ini untuk membenarkan tindakannya. Contoh lain adalah orang yang menumpuk hutang padahal tidak memiliki cukup pendapatan untuk melunasinya. Lalu berkata, "Aku dapat melakukan segala perkara melalui Kristus yang memberikan aku kekuatan." Mereka yang menggunakan Filipi 4 ayat 13 secara tidak bertanggung jawab mengabaikan teks ayat firman Tuhan sebelumnya, di mana Paulus mengatakan bahwa ia siap hidup dalam kekurangan ataupun kelimpahan. Paulus mengatakan bahwa dia dapat melakukan semuanya melalui Kristus yang menguatkan dia, terlepas dari apakah dia memiliki harta benda atau tidak. Paulus menegaskan bahwa hubungan dengan Tuhan tidak bergantung pada seberapa banyak uang atau kesuksesan yang ia miliki. Alkitab dengan jelas menyatakan dalam perikop ini bahwa untuk menang kita perlu bersiap untuk kalah. Karena kekalahan sesekali akan menjadi definitif jika kita meninggalkan perang. Jika kita terus berjuang, kita akan menemukan kemungkinan baru untuk sukses. Arti sebenarnya dari ayat, "Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia yang memberikan kekuatan kepadaku" adalah hubungan Paulus dengan Tuhan tidak akan terpengaruh oleh keadaan. Ungkapan Tuhan itu setia adalah contoh lain dari pernyataan benar yang sering digunakan di luar konteks. Banyak orang bertindak seolah-olah ekspresi itu sendiri memiliki kekuatan magis yang mampu membebaskan kesalahan. Misalnya, seseorang lalai membayar asuransi mobilnya dan berkata, "Tuhan itu setia," seolah-olah berserah kepada Tuhan untuk memberikan perlindungan. Tidak tepat jika seorang lalai belajar, bekerja, merencanakan, menjalankan tugas, atau bersikap bijaksana, lalu menggunakan ungkapan itu sebagai mantra perlindungan. Ya, Allah setia, terutama pada apa yang Dia firmankan. Dan Dia berkata bahwa manusia juga akan menuai dari apa yang ia tabur. Galatia 6 ayat 7. Nasihat dan orientasinya disusun dalam Alkitab sehingga semua orang dapat mengambil manfaat darinya. Tuhan itu setia. Tetapi pernyataannya adalah apakah kita akan setia mempraktekkan apa yang telah Ia ajarkan kepada kita. Beberapa orang mengutip ayat-ayat Alkitab tanpa pandang bulu, bahkan menerapkannya dalam dokumen bisnis. Ia menggunakan iman untuk tujuan palsu. Jika seseorang atau perusahaan benar-benar menjalankan bisnisnya dengan terhormat, maka semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika mereka bertindak tidak jujur, mereka mempermalukan Injil, itu sama artinya
menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7. Kita harus menggunakan firman Tuhan pada proporsinya, bukan untuk mencari keuntungan tersembunyi atau pembenaran atas tindakan kita yang salah. Sahabat pendidikan Kristen, kiranya uraian kali ini akan menasehatkan, mengingatkan, dan menegur kita semua. Tuhan memberkati. Amin.